Agus Rizal dalam panduan bahasa Inggris. Oke, pada pertemuan kali ini kita coba akan bahas tentang possessive adjective ya. Mungkin barangkali kalian pernah mendengar dari gurunya di sekolah apa itu possessive adjective. Singkatnya kita bicara tentang masalah kepunyaan ya. Contohnya begini, banyak sekali anak yang ketika saya tanya apa bahasa Inggrisnya, ini buku saya, mereka akan jawab this is my book. Kalau ini punya saya gimana? Ya itu yang akan kita bahas, dan juga saya akan kumpas lagi hal-hal lain ya yang berkenaan dengan masalah kepunyaan. Yuk kita lihat materi yang akan saya tampilkan berikut ini. Oke, kepunyaan. Nanti kita akan bahas tentang kepunyaan yang menggunakan kata have atau has ya. Kemudian menggunakan kata belong to, kemudian menggunakan kata my, your, our, their, his, her, dan lain sebagainya. Kemudian mine, yours, ours, their, his, hers. Kemudian kepunyaan yang menggunakan tanda petik s. Ini nih banyak yang salah ya, dikiranya tanda petik s itu sama dengan sis ya gitu, si petik s itu enggak, nanti beda ya. Kemudian menggunakan kata own. Kita mulai aja dari yang pertama. Oke, kepunyaan yang menggunakan kata have atau has. Have dan has adalah kata kerja atau verb ya. Kata have ini dipakai itu tergantung dari subjek yang kita gunakan ya. Contohnya kalau I, you, we, they, ini kita akan pakai have. Oke. Kemudian he, she, it kita akan pakai has. Oke ya. Nah, jika subjek yang digunakan bukan I, you, we, they, he, she, it, kita tinggal bandingkan saja persamaannya dengan yang mana. Contoh my mother, tentunya persamaannya dengan she ya kan. Kemudian you and I, persamaannya dengan we ya kan. Andi, Tono, Rita, dan Siti, banyak ya, berarti persamaannya dengan they. Ketika ada soal nanti yang subjeknya menulis Andi, Rita, Tono, dan Sinta tadi misalnya, itu sama dengan they, maka penggunaannya adalah menggunakan have. Oke. Kalau my father itu pakai has karena sama dengan he. Oke. Contoh nih, you and I dapat dipersamakan dengan we. Nah, di sini ada ya. Student dapat dipersamakan dengan he atau she. Ini student. Yang bawah the students ya, ada huruf s-nya. Maka karena ini banyak maka disamakan dengan they. Nah, sekarang kita latihan di sini dengan have has ini. Coba nomor 1. Dio bla 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 many homeworks from his teacher. Kira-kira jawabannya have atau has? Oke, jawabannya adalah has. Kenapa has? Karena Dio ini sama dengan he ya, dia laki-laki. Nomor 2. Dio and Davi bla 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 many homework from their teacher. Kamu lihat Dio and Davi dapat dipersamakan dengan they, maka jawabannya adalah that's right, jawabannya adalah have. Oke, paham ya kepunyaan menggunakan have atau has. Kita lanjut ke yang berikutnya, nomor 2. Kepunyaan menggunakan kata belong to dan belongs to, ada huruf s, ada yang tidak ya. Ini prinsipnya sama dengan yang menggunakan have atau has tadi ya, nggak beda jauh ya. Oke, kita coba yang nomor 1. This book bla 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 me, buku ini kepunyaan saya. Pakai belong to atau belongs to? Jawabannya apa? Oke, jawabannya adalah belongs to. Kenapa belongs to? Karena this book, bukunya satu ya. Buku atau benda satu itu sama dengan it. Oke, sama dengan it, maka yang kita gunakan adalah belongs to. Oke, yang nomor 2. This book. Nah, ini this book. S-nya di sini ya. Bahkan ini sama dengan they. Oke ya, belong to. Inilah. Jadi have dengan has sama kok fungsinya, cara penggunanya dengan belong to dan belongs to. Cuma bedanya kata belong ini nggak bisa dipisah dengan kata to. Cuma beda di sini aja. Belong dan belongs. To-nya tetap dipakai ya. Oke, lanjut ke materi yang ketiga. Nah, ini yang disebutkan bendanya dan yang tidak disebut bendanya. Contoh yang tadi yang saya bilang, ini buku saya. Apa bahasa Inggrisnya? Ya, kita lihat nanti. Ini punya saya. Kita lihat lagi nanti situ ya. Oke, di sini yang disebut harus diikuti dengan kata bendanya di sini yang bagian titik-titik.
sedangkan yang tidak disebut ya tidak disebut bendanya, ini pakai yang sebelah sini ya, kolom yang sini. Oke, kita langsung aja ke latihan soal. Ini buku saya, berarti disebut kata buku ya, berarti kita pakai kolom yang ini, kita pakai kolom yang ini. Jawabannya adalah 1, 2, 3, go. Oke, this is my book, kita pakai my karena disebut ada kata buku. Oke, lanjut yang berikutnya, nomor 2, ini punya saya, disebut nggak bendanya? Enggak ya, nggak ada benda ya di situ ya, maka yang kita pakai adalah kolom yang kanan di sini. Mine, yours, ours, theirs, ini punya saya, berarti jawabannya that's right, this is mine ya. Oke, nomor 3, itu minumanmu, ada kata bendanya enggak? Ada ya, minuman ya, berarti pakai yang kolom sini. Oke, berarti jawabannya adalah itu that. 1, 2, 3, go, apa jawabannya? Oke, that is your drink. Oke, that's right. Oke, next, itu punya kamu, ada bendanya enggak? Enggak ya, berarti kita pakai yang kolom sini. Oke, berarti jawabannya lah itu punya kamu. That's right, that is yours. Ini yang banyak anak-anak yang masih pada bingung ya. Mudah-mudahan dengan kesempatan pertemuan kali ini kalian sudah bisa paham dan tidak salah lagi ke depannya. Amin. Oke, next, lanjut. Menggunakan kata own. Ya, own itu adalah sebuah kata benda, sama dengan book tadi. Ini buku saya, this is my book. Ini milik saya, this is my own. Jadi kata book dengan kata own itu sama gitu kan, ya, seperti ini ya, this is my book, ini buku saya. Jadi book dengan own di sini sama sebagai kata benda. Jadi kalau nanti kalian dengar kata own, this is my own, this is your own, ini milik kamu ya, this is their own, ini milik mereka ya, sama sejajar dengan this is their book, this is your book. Jadi own itu adalah kata benda ya. Pernah dengan kata ownership, kepemilikan, atau owner, si pemilik, itu maksudnya own. Kata own itu artinya milik. Lanjut yang ke nomor 5 adalah menggunakan tanda petik S. Di sini contohnya, ini rumahnya Pak Yanto. Saya garis bawahi rumahnya Pak Yanto ini tidak boleh dipisah, sehingga dalam bahasa Inggrisnya this is Mr. Yanto's house. Mr. Yanto's house ini tidak boleh kalian pisah, harus satu unit, satu kesatuan kata. Dan ini tanda petiknya sebagai kepunyaan dari Pak Yanto, yang dia miliki adalah rumah. Nah, ini tanda kepunyaan adalah tanda petik S. Oke, lanjut. My father's name is Hermawan. My father's name itu baik dalam cara bacanya, baik dalam pemahaman secara tertulisnya, ini tidak boleh terpisah. My father's name, tanda petik kepunyaan S-nya di sini. Nama ayah saya ini juga satu kesatuan, Hermawan. Oke, gimana? Paham ya semua? Ya, sudah habis. Ya, mudah-mudahan dengan kesempatan kali ini kita sudah kumpas habis tentang yang namanya kepunyaan, walaupun singkat. Mudah-mudahan kalian bisa cepat menangkap dan langsung paham nih bicara tentang kepunyaan dalam kehidupan sehari-hari. Well, I think enough for today. See you next time. Assalamualaikum.